Pemirsa Belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Pak Hojim, tadi kalau misalnya saya mengulangi apa yang Bapak katakan bahwa hidup itulah sebetulnya yang sejati gitu ya, yang ada sebenarnya. Kemudian kematian itu adalah pakaian. Artinya kemudian ketika bicara tentang kubur, maka yang dikubur adalah kematian itu. Ya, raganya sebenarnya. Tapi kenapa orang takut mati sih, Pak? Saya takut mati loh. Oh iya. Jadi, dan berbagai upaya dilakukan untuk menghindari. Betul. Jadi kan begini, karena hidup itu sendiri tak tersentuh kematian, tapi hidup kan mengumpulkan pengalaman. Mengapa orang itu takut akan kematian? Karena ia merasa takut bahwa pengalaman yang dilalui itu belum cukup. Sedangkan ia harus menunaikan tugas lagi pada perjalanannya yang akan datang. Itu sebenarnya yang ditakutkan. Seandainya manusia itu dalam hidup ini tidak ada wilayah pengalaman, terus dianggap secara linier bahwa itu nanti pasti sama tinggal melanjuti, ya mungkin orang tidak takut. Orang takut ini kan karena adanya pengalaman yang ia belum pahami. Ya, itu. Nah, makanya di dalam kehidupan ini pada masyarakat tempo dulu istilahnya dipandang bahwa kematian meskipun itu raga yang dikubur, tapi itu bukan sekadar seperti barang yang dibuang, tapi ia sebenarnya memiliki memori. Ya, apakah itu memori terhadap anak-anaknya ya oleh si yang dikebumikan itu, apakah saudaranya, suami atau istrinya. Nah, makanya di sanalah ada perspektif dari ziarah kubur itu sendiri. Ya. Jadi karena kemudian walaupun yang dikubur adalah raganya, tapi dia terkait dengan memori dengan kehidupan kita yang masih hidup. Ya. Pak Iwan, mohon maaf tadi kembali ke tadi cerita ketika almarhumah ya terpisah dan itu maaf sekali karena kecelakaan pesawat gitu. Bapak seorang pilot. Aku mesti minta maaf sih, Non. Iya, ini bagi saya gitu, Bapak pilot, ibunya mohon maaf pramugari, kemudian meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi mungkin saya mewakili pemirsa pada waktu itu, untuk kalau misalnya boleh flashback pada kejadian waktu itu. Tadi Bapak menyebut, oh ini nih cara tangan Tuhan memisahkan gitu. Ada nggak sesuatu bisa Bapak berbagi dengan kita, satu refleksi yang turning point lah tentang cara Bapak melihat kematian atau orang-orang yang dicintai? Itu saya senang sekali istilahnya barusan, turning point ya. Karena waktu itu umur saya 28 waktu itu ya. Masih muda, kami baru 2 tahun menikah. Dan menurut kesan teman-teman, sahabat-sahabat waktu itu sih, mestinya kami pasangan yang sudah pas gitu ya. Tapi di dalam 2 tahun perkawinan itu tiba-tiba diambil gitu nih pasangan itu. Itu rasa marah, rasa tidak terima, rasa terhadap Tuhan itu memang tidak terbayangkan gitu loh. Mungkin ada frustasi ya. Oh, segalanya, Pak. Kenapa saya? Tapi gitu, saya beruntung bahwa saya dapat nasihat dari salah satu kakak ipar saya. Dia bilang ada 3 cara mengatasi kemarahan seperti itu buat laki-laki. Yang pertama, dia mungkin terus main perempuan. Kedua itu berjudi, dia bilang. Tapi dia menyarankan sama saya, kamu sholat aja. Kamu menghadap Tuhan. Kamu tahajud sampai lelah gitu ya. Sampai dia menceritakan pengalamannya sendiri waktu itu dia bercerai gitu loh. Yang dia kerjakan itu gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan selama berbulan-bulan itu. Saya setiap malam tuh tahajud udah nggak dihitung lagi rakaatnya gitu loh, sampai capek. Cuma berbeda dengan ajaran yang kita biasa dengar bahwa tahajud itu menyembah Tuhan, mau apa segala macam. Saat itu sih saya marah sama Tuhan. Dalam arti kata saya menantang Tuhan waktu itu. Jadi in short itu saya bilang, apa sih yang kamu nggak punya? Kamu bisa punya segala, sementara ini istri kan segalanya buat saya.
kamu nggak butuh, kenapa diambil? Tapi itu jawaban itu muncul beberapa puluh tahun kemudian. Dan meskipun kedengarannya kejam, saya berterima kasih atas kejadian itu. Karena itu betul-betul merubah konsep pemikiran saya mengenai Tuhan, mengenai agama gitu. Yang sekaligus berubah mindset. Oh ya, merubah itu sangat merubah, Pak. Karena begitu pada waktu itu juga pelan-pelan memang sudah ada perubahan, tapi sesudah jawaban itu muncul beberapa puluh tahun kemudian ini, saya merasakan itulah kasih sayang Tuhan buat saya gitu loh. Dia harus diambil karena saat itu saya sudah saya masih muda waktu itu, kapten penerbang. Pada saat itu juga saya kebetulan lagi beken di Indonesia, Pak. Karena baru peristiwa Garuda yang tahun 80 itu ya. Pilot mogok, terus saya dipecat, segala macam. Semua orang se-Indonesia kenal saya gitu loh. Rasanya di balik awan gitu ya. Dalam puncak kesombongan seperti begitu, Tuhan tampar saya dengan dia ambilnya orang ini. Gitu dan loh. itu yang kemudian apa? That's the turning point yang saya bilang. Gitu. Itulah cara Tuhan menyelamatkan cara Tuhan, karena saya nggak bisa diajarin dengan halus, Bang. Minta diajar. Ini Pak Hojim minta diajar. Pak Hojim kalau misalnya ini apa? Cara tentang bagaimana kemudian itu adalah cara tangan Tuhan berhubungan dengan kita ya. Misalnya saya ingat ketika Rumi pemirsa mengatakan I enjoy these conversations katanya gitu. Pak Hojim tadi kenapa sih kemudian banyak kemudian khususnya pandangan Muslim fundamentalis mengkritik ziarah kubur ketika kemudian terkait dengan memori ya, padahal tadi Pak Iwan mengatakan oh jawabannya datang. Begini Mbak Ji ya, kalau kita lihat sekelompok orang, saya tidak menyebut saja fundamentalis tapi sekelompok orang yang istilahnya sangat anti terhadap ziarah kubur ya, karena ia mendapatkan kesan bahwa lah yang dikubur itu kan sudah tidak ada gunanya. Nah, apalagi dia mendapatkan hadis, yang hadis itu sebenarnya turun di masa-masa masyarakat Arab itu masih dekat antara berziarah kubur dan menyembah berhala. Makanya di awal-awal memang Rasulullah itu melarang. Iya, karena apa itu supaya orang tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Namun demikian setelah Islam settle di Madinah, itu diizinkan kembali. Iya. Inilah kemudian Pak Hojim, pemirsa ya banyak kesalahpahaman sehingga kemudian banyak orang yang melakukan ziarah. Dikatakan syirik dan lain-lain. Pemirsa, kita harus mengklarifikasi sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam tentang tilik kubur atau ziarah ini. Kita akan bahas sesudah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.